Hai, para CEO tercinta dan teman-teman hamsterku. Hari ini aku akan bereaksi terhadap beberapa pembahasan besar tentang uang. Pertama, kita punya kisah tentang seorang pria yang membeli 3 Bitcoin untuk menjadi lebih kaya, tapi kehilangan segalanya. Kemudian, kita akan membahas bagaimana Mr. Handsome alias Ryan Reynolds berubah dari bintang pujaan Hollywood menjadi jenius miliarder. Spoiler, bukan aktingnya yang membuatnya mendulang banyak uang. Siap untuk menyimak? Ayo! Kita akan menyelami sebuah cerita seolah menggulirkan bola hamstermu menuruni bukit. Kamu berpikir semuanya akan baik-baik saja, tapi tiba-tiba bola itu berbelok arah. Cerita ini melibatkan beberapa Bitcoin yang berkilauan, sedikit harapan tinggi, dan kegagalan besar. Siap untuk menepuk dahi? Mari kita simak cerita ini. Aku membeli 3 Bitcoin. Pada tahun 2021, harganya mencapai $60.000. Dan aku duduk bersama seorang teman yang sepenuhnya tertarik pada Bitcoin. Dia berkata bahwa pada tahun 2025, harganya akan mencapai $500.000 per koin. Dan pada tahun 2030 akan menjadi $1 juta per koin. Dan kemudian dia bilang, kamu melakukan kerugian kepada anak-anakmu jika kamu tidak membelikan masing-masing mereka 1 koin. Kami punya 3 anak, jadi aku membelikan mereka masing-masing. Lalu, benar-benar selama 6 bulan berikutnya, harganya turun lebih rendah dari 20. Dan akhirnya, aku menjualnya sekitar 30. Kamu salah satunya. Ya, tunggu. Kamu membeli bukan 1, bukan 2, tapi 3 Bitcoin. Dan kemudian membiarkannya terjun bebas begitu saja setelah hampir bangkit kembali ke 30. Tipikal manusia. Lain kali, mungkin sebaiknya berpegang pada camilan dan tempat persembunyian yang nyaman, oke? Tapi serius, turut bersedih atas kerugianmu, sobat. Mungkin lain kali kamu akan menunggu angka $1,5 juta itu. Sekarang kita akan mencari tahu bagaimana Ryan Reynolds mengubah pemikiran cepat menjadi kekayaan yang cepat. Ternyata, rahasianya untuk sukses bukan hanya penampilan yang memukau, gaya menawan, atau bakat akting, tapi sesuatu yang jauh lebih cerdas dan jauh lebih cepat. Mari kita selami perjalanan penuh ide bernilai miliaran dolar ini. Ryan Reynolds sekarang adalah seorang miliarder, tapi sebenarnya bukan dari akting, melainkan dari satu hal ini, yang disebutnya sebagai periklanan cepat. Jadi pada dasarnya yang dia lakukan adalah membeli sebuah perusahaan pemasaran digital, dan dia mengatakan, untuk semua perusahaan yang kubeli, kamu akan menerima apapun yang sedang terjadi di berita, dan segeralah membuat iklan seputar itu. Misalnya, Proton, di mana ada seorang wanita di iklan, dan suaminya membelikannya sepeda olahraga, dan semua orang bereaksi keras. Dalam waktu 48 jam, perusahaan Ryan telah mendapatkan pemeran dan naskah, merekam iklan untuk perusahaannya, memanfaatkan cerita kecil yang sedang marak ini, menarik perhatian mereka dan meraih banyak penjualan. Jadi itulah rahasia kesuksesan Ryan. Bukan karena dia memiliki jutaan pengikut, melainkan karena dia memanfaatkan perhatian dan eksekusi cepat dan menggabungkannya untuk menciptakan merek bernilai miliaran dolar berulang kali. Membuat iklan dalam waktu 48 jam itu seperti seumur hidup dalam tahun hamster. Bukan? Tapi serius, siapa yang tahu kalau Ryan Reynolds bukan sekadar memiliki wajah yang tampan? Jika aku bisa melakukan itu, aku sudah memiliki rumah mewah saat ini. Tapi aku tidak bisa, dan itu cukup menyedihkan. Jadi dukung hamster lucu ini dengan meninggalkan beberapa komentar di bawah. Terima kasih telah menonton rekan-rekan Kriptonayak. Untuk wawasan lebih lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya. Dan ingat, hamster adalah kekuatan. Satu untuk semua dan semua untuk satu. Sampai jumpa. Hey tim kripto, kangen aku nggak? Semoga begitu ya, karena aku sudah menyiapkan beberapa video untuk membahas pertanyaan lama. Apa alat terbaik untuk membangun kekayaan? Nah, pasang telinga kalian, ini adalah nasihat berharga yang aku dapatkan dari para profesional. Simak baik-baik. Jika kamu menghabiskan $5 untuk kopi pagimu dalam perjalanan ke kantor, $15 untuk makan siang yang enak dari truk makanan, $4 untuk transportasi yang harganya terlalu mahal, $2 untuk camilan manis, dan $1.40 untuk langganan yang tidak diinginkan, maka itu sama dengan menghabiskan $10.000 setiap tahun. Sebagai gantinya, kamu bisa menyeduh kopi di rumah dengan biaya 50 sen, bepergian lebih ekonomis dengan setengah harga, membuat bekal makan siang seharga $4.50, tidak membeli camilan manis, dan membatalkan langganan yang tidak diinginkan yang akan menghemat $7.810 setiap tahun. Kemudian, jika kamu menginvestasikan uang itu dalam reksadana indeks biaya rendah dengan rata-rata pengembalian 8% per tahun, dalam 30 tahun, kamu akan memiliki lebih dari $1 juta. Sebuah strategi yang patut dicatat, bukan? Secara pribadi, aku belum siap untuk melepaskan kopi kacang yang dijual di kantor. Mungkin aku akan belajar membuatnya di rumah dan membawanya. Bagaimana cara kalian menghemat uang, teman-teman? Bagikan di kolom komentar. Akan tetapi, ada juga pandangan bahwa tujuan utamanya bukan hanya untuk menghemat sebanyak mungkin uang, melainkan untuk menemukan cara untuk melipat gandakannya. Mari kita dengarkan. Orang-orang yang benar-benar kaya tidak memikirkan tentang menabung. Mereka memikirkan bagaimana setiap dolarku bisa lebih produktif. Orang-orang yang menabung berpikir bagaimana aku bisa tidak menghabiskan apapun. Orang-orang yang menghasilkan dan berkembang berpikir bagaimana aku bisa membuat setiap dolar yang kuhabiskan membawa teman-temannya yang lain saat kembali kepadaku. Dan aku pikir itulah materinya, melipat gandakannya.
Betul, alih-alih berpikir, bisakah aku menyimpannya saja di sini di bawah kasur? Wow, sebenarnya tabunganku memang membantu ketika disimpan di bawah kasur. Itu membuatku hangat selama hibernasi musim dingin, hehe. Tapi sekarang, aku mungkin akan membeli pengisi kasur dan menginvestasikan uangnya dalam sesuatu yang akan menghasilkan lebih banyak makanan untukku. Jangan lewatkan episode baru agar selalu tetap terdepan dan ingat, hamster adalah kekuatan. Satu untuk semua dan semua untuk satu. Sampai jumpa.